Kita masuk bab 2, pertidaksamaan rasional dan irasional. Pertama kita belajar tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat satu variabel yaitu yang pertama ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih kecil 0. Yang kedua ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar 0. Yang ketiga ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih kecil sama dengan 0. Dan yang keempat ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar sama dengan 0. Di sini a, b, c adalah elemen real. Kita tulis a, b, dan c elemen real. Dalam mengerjakan pertidaksamaan kuadrat satu variabel, kita perhatikan di sini dinamakan pertidaksamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 2. Ini ya, ini 2, kemudian ini 2, ini 2, ini 2. Nah, kemudian satu variabel karena di sini variabelnya hanya si x. Bisa diperhatikan, ini x dan ini x. Ini x, ini x, dan seterusnya. Sedangkan pertidaksamaannya adalah yang ini, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami dalam mengerjakan soal pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Yang pertama, apabila pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka yang kita arsir adalah yang negatif. Kemudian yang kedua, apabila pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka yang kita arsir itu yang positif. Yang ketiga, apabila pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar, maka bulatan kosong. Yang keempat, apabila pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka bulatannya berisi. Dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan kuadrat satu variabel, di sini ibu buat dengan cara garis bilangan. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu apabila nanti kamu temukan di garis bilangan itu ada angka, misalkan A ya, kemudian di sini B, yang diarsir itu bagian yang di tengah ini. Nah, maka interval atau himpunan penyelesaiannya adalah ini A, kita tulis ya, A lebih kecil X lebih kecil B. Kemudian apabila nanti ada garis bilangan, di sini misalkan kita buat A, ini B, kemudian ini berisi. Nah, berisi kayak gini ya. Maka yang diarsir juga yang bagian tengah, interval atau himpunan penyelesaiannya menjadi A karena dia berisi menjadi lebih kecil sama dengan X, kemudian lebih kecil sama dengan B. Kemudian ada juga misalkan ini adalah A, ini adalah B, yang diarsir satu ke bagian kanan, satu lagi ke bagian kiri. Nah, maka interval atau HP-nya itu menjadi X karena dia ke kiri menjadi lebih kecil A, atau X karena ini ke kanan lebih besar B. Kemudian
misalkan lagi di sini ada A, di sini ada B. Ini berisi. Nah, perhatikan ya. Kemudian yang ini diarsir ke sebelah kanan, yang ini diarsir ke sebelah kiri. Maka interval atau himpunan penyelesaiannya menjadi X, karena dia berisi tadi lebih kecil sama dengan A, atau X lebih besar sama dengan B. Kemudian bisa juga nanti kamu temukan di sini ada A, di sini ada B, tapi arsirannya ini ke kanan saja. Nah, kayak gini. Nah, maka interval atau himpunan penyelesaiannya menjadi X, karena ini ke kanan lebih besar B. Kemudian di sini juga ada A, kemudian di sini ada B. Ini berisi. Nah, tetap masih ke arah kanan, maka nanti X lebih besar sama dengan B. Kemudian apabila nanti kamu temukan juga di garis bilanganmu ada A, ada B, dia diarsir ke sebelah kiri kayak gini. Maka interval atau HP-nya menjadi X, karena dia ke kiri lebih kecil A. Kemudian satu lagi, misalkan di sini adalah A, ini adalah B, ini berisi. Nah, maka diarsirnya misalnya ke sebelah kiri juga. Jadi interval atau HP-nya X, karena dia berisi lebih kecil sama dengan A. Oke, ini perlu diperhatikan ya. Untuk lebih jelas, kita langsung kerjakan contoh soal berikut ini. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 1, X kuadrat tambah 4X kurang 5 lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan, nomor 1, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 lebih kecil sama dengan 0. Pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini ada negatif 5, kemudian di sini ada 4. Kita cari bilangan, jika dikali negatif 5, jika dijumlah 4, berarti 5 dan min 1. Maka kita ubah ke dalam faktoran, ini X, masukkan yang ini plus 5, kemudian dikali X, masukkan yang ini, kurang 1 sama dengan 0. Dari sini X sama dengan lawan dari positif 5, berarti negatif 5. Atau dari sini X sama dengan lawan dari negatif 1, yaitu 1. Setelah dapat X-nya, kita masukkan ke garis bilangan. Oke, ini garis bilangannya. Kita buat angka yang paling kecil di depan. Berarti mana lebih kecil, minus 5 atau 1? Berarti minus 5 ya, minus 5. Di sini angka 1. Perhatikan, apakah bulatan ini berisi atau kosong? Kita lihat pertidaksamaannya. Di sini lebih kecil sama dengan, berarti apa tadi di catatan? Berisi. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil uji coba. Uji coba itu bebas angka berapapun, kecuali angka yang sudah ada ini. Misalnya nggak boleh lagi angka minus 5 dan 1. Berarti kita ambil angka yang lain, yaitu angka 0. Masukkan angka 0, posisinya di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Di tengah ya. Oke. Masukkan angka 0 ini, boleh ke persamaan ini, boleh ke pemfaktoran ini. Ibu buat ke dalam pemfaktoran ya. Berarti X tambah 5 dikali X kurang 1 sama dengan 0 tambah 5, 5 kali 0 kurang 1, min 1. Kita kalikan 5 dikali min 1, min 5. Pindahkanlah tanda min ini ke atasnya angka 0. Atasnya kan di sini, berarti min. Ini apa? Plus, ini plus. Ingat ya, apabila sudah dapat satu tandanya, maka nanti
sampingnya itu lawannya. Dia selalu plus min atau min plus dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya nih, kalian nggak mau mencoba angka 0, maunya angka yang lain, bisa juga, nanti hasilnya pasti sama. Contoh ya, misalkan ini uji coba angka 10 ya. Oke, kita masukkan lagi, berarti X tambah 5 dikali X kurang 1 sama dengan 10 tambah 5, 15 dikali 9. Ini 9 ya, karena apa? 10 kurang 1. Oke, 9. Ini kita totalkan hasilnya 135. Tanda di sini apa? Tanda di sini. Berarti positif dong. Angka 10 di mana? Di sini. Positif nggak? Betul kan? Ini positif. Oke. Jadi angka berapapun yang kamu ambil sebagai uji coba, nanti hasilnya pasti sama. Setelah dapat uji coba, sekarang kita arsir. Cara mengarsir, lihat pertidaksamaannya. Di sini pertidaksamaannya adalah lebih kecil, sama dengan arsir yang mana? Yang positif atau yang negatif? Kita arsir yang negatif. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana tadi Ibu sudah mengajari di garis bilangan sebelumnya. Kalau diarsir yang bagian tengah, kemana HP-nya? Oke, minus 5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. X elemen real. Inilah hasilnya. Contoh yang kedua, negatif 3x kuadrat dikurang x ditambah 14 lebih besar 0. Kalau ada tanda negatif di depan, maka kita harus menghilangkan negatif itu dengan cara semua ruas dikali min 1. Kita kali ya, min 3x kuadrat dikali min 1, 3x kuadrat. Kemudian min x dikali min 1 plus x. 14 dikali min 1 min 14. Tanda pertidaksamaan ini jika dikali min 1 maka berubah. Ini lebih besar jadi lebih kecil, 0. Setelah dapat seperti ini, kita ubah menjadi sama dengan 3x kuadrat ditambah x dikurang 14 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini ada angka 3, kita kalikan dulu ke sini. Maka hasilnya 3 dikali negatif 14, negatif 42. Kemudian di sini ada angka 1, kita tulis. Jika dicari bilangannya, kalau dikali min 42, kalau dijumlah 1, berarti bilangannya adalah 7 dan negatif 6. Oke, kita masukkan. Berarti ini 3x. Kenapa 3x? Karena angka 3 ini ya. Kemudian masukkan yang ini plus 7. Kemudian di sini 3x, masukkan yang ini kurang 6 per 3 sama dengan 0. Kita perhatikan, adakah di sini yang habis dibagi 3? Oh, yang ini ya. Berarti yang ini tetap 3x ditambah 7. Kemudian 3x dibagi 3, x min 6 dibagi 3 min 2 sama dengan 0. Dari sini x sama dengan langsung ya. Ini kan positif, jadi min 7 per 3. Kemudian kita cari dari sini x sama dengan lawan dari negatif 2, berarti 2. Setelah dapat nilai x-nya, kita buat ke dalam garis bilangan. Angka yang kecil di depan, mana yang paling kecil? Yang ini ya, berarti min 7 per 3. Kemudian yang ini kita masukkan 2. Perhatikan lagi, apakah bulatan ini berisi atau penuh? Berarti kita lihat pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang kamu lihat yang ini ya. Di sini apa? Lebih kecil.
berarti dia kosong. Kemudian kita ambil uji coba. Ibu ambil uji coba di sini adalah angka 0 biar lebih gampang. Berarti 0 posisinya di sini, di tengah. Kita masukkan 3x tambah 7 x kurang 2 sama dengan, berarti 0 tambah 7 dikali 0 kurang 2 min 2. Ini hasilnya menjadi min 14. Nah, tanda min ini pindahkan ke atasnya 0, berarti atasnya ini di sini. Ini apa? Plus. Ini plus. Oke. Setelah dapat plus minusnya, maka kita arsir. Cara menentukan arsiran, pertidaksamaan yang kamu lihat adalah pertidaksamaan setelah diubah, yaitu setelah dikali min 1. Yang ini. Ingat ya, pertidaksamaan setelah diubah. Maka karena dia lebih kecil, kita arsir yang di negatif. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana min 7/3 lebih kecil X lebih kecil 2. X elemen real. Inilah hasilnya. Oke, soal nomor 3 yaitu 7x ditambah 5 lebih besar sama dengan negatif 2x kuadrat. Di sini negatif 2x kuadrat berada di kanan, maka kita pindahkan ke kiri, berubah tanda menjadi positif 2x kuadrat. Kemudian yang ini tetap plus 7x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita buat dalam bentuk persamaan. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini angka 2 kita kalikan dengan angka ini, berarti 2 dikali 5 10. Jika dijumlah hasilnya harus 7. Berarti angka di sini adalah 5 sama 2. Karena ini angka 2, berarti kita harus buat 2x, kemudian masukkan yang ini tambah 5, kemudian dikali 2x, masukkan yang ini plus 2 per 2 sama dengan 0. Kita lihat mana yang bisa disederhanakan atau dibagi, yaitu yang ini ya, berarti ini tetap 2x tambah 5. Oke, dikali 2x dibagi 2 x, kemudian 2 dibagi 2 1 sama dengan 0. Dari sini x sama dengan, karena ini positif berarti di sini min 5/2, atau x sama dengan lawan dari positif 1 berarti min 1. Kita buat ke dalam garis bilangan. Oke. Angka yang kecil di depan, mana lebih kecil, min 5/2 atau min 1? Min 5/2. Kemudian di sini min 1. Perhatikan lagi, apakah bulatan ini berisi atau kosong? Oke, karena ada tanda lebih besar sama dengan, maka ini berisi. Sekarang ambil uji coba. Oke, ibu ambil angka 0 ya. Kita masukkan ke pemfaktoran ini. 2x tambah 5 dikali x tambah 1. Berarti ini menjadi 0 tambah 5, 5 kali 0 tambah 1 berarti 1. 5 kali 1, 5. Karena ini positif, pindahkanlah ke atasnya 0. Nah, di sini angka 0 di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Di kanan. Di sini ya. Oke. Maka kita pindahkan. Disinilah positif, hasil dari sini ya. Nah, kemudian di sini negatif, di sini positif. Sekarang untuk pengarsiran, lihat pertidaksamaannya. Di sini lebih besar sama dengan, berarti arsir yang positif. Ini juga arsir yang positif.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana kalau dia tadi seperti ini, ada ke kiri dan ada ke kanan, ke mana penulisannya? Berarti X lebih kecil sama dengan min 5/2 atau X lebih besar sama dengan min 1. X elemen real. Inilah hasilnya.